Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Harian bersama saya Atikah Walu. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada tanggal 30 Juli pada tahun 2022, Isabella Yanka yang berusia 20 tahun sedang melakukan pesta di pusat kota yang bernama Ceilândia di negara Brazil, di mana tempat tersebut memang setiap malam minggu dan hari libur selalu diadakan pesta umum, dan tempat tersebut lebih dikenal sebagai Praçada Bíblia. Isabella datang ke pesta itu bersama dengan teman-temannya. Namun karena mereka sudah lelah, teman Isabella pada pulang lebih awal dan Isabella pindah ke sebuah bar di dekat tempat pesta. Dan di bar tersebut, menurut saksi, Isabella bertemu dengan seorang pria. Dan Isabella terlihat langsung dekat dengan pria yang baru dia temui. Dan tidak lama kemudian, Isabella dan pria itu keluar dari bar bersama. Kamera CCTV dari rumah warga menunjukkan bahwa mereka berdua berjalan sambil mengobrol. Pada pukul 4.30 pagi, warga melaporkan ke kantor polisi terdekat jika dia telah menemukan jasad manusia di pinggir jalan dengan luka tusukan. Polisi segera turun ke tempat penemuan dan menurut polisi, korban ditemukan dalam keadaan tidak berpakaian dan juga tanpa identitas. Tetapi investigasi sangat cepat untuk membuka identitas korban, yang dimana beberapa warga di sana telah mengenal korban dengan sebutan Bella. Menurut orang-orang yang mengenal korban, Bella adalah tipe orang yang sangat dekat dengan siapapun. Selain selalu menebarkan senyuman yang cantik, Bella juga dikenal sangat ramah. Tubuh korban dibawa ke ruang otopsi dan hasil dari pemeriksaan menyatakan jika Bella meninggal karena serangan benda tajam di area dada, leher, dan juga bagian belakang. Dari analisis dinyatakan jika korban tidak melakukan perlawanan, yang dimana itu berarti pelaku melakukan semua kejahatan tersebut secara tiba-tiba. Investigasi mencari teman-teman korban untuk dimintai keterangan. Beberapa teman Bella mengatakan jika mereka pergi bersama ke pesta hip-hop di tengah kota dan di sana Bella meneguk beberapa gelas miras. Karena teman-temannya melihat Bella asik minum, mereka memutuskan untuk pergi terlebih dahulu dan meninggalkan Bella di sana. Bella setelah minum di tempat pesta dan dia melihat teman-temannya sudah meninggalkannya, dia lalu pindah ke sebuah bar di dekat tempat pesta tersebut. Di dalam bar ada dua saksi yang dimintai keterangan oleh polisi. Yang pertama mengatakan jika dia melihat Bella masuk ke dalam bar dan tidak lama dia bercipika-cipiki dengan seorang pria yang baru masuk ke bar tersebut. Saksi kedua mengatakan jika Bella duduk di bar dan ada seorang pria yang berusaha mendekatinya. Terlihat Bella menolak diajak berciuman pipi, namun pria tersebut memaksakan keinginannya. Setelah melihat ketidaknyamanan Bella, saksi itu melihat jika Bella langsung beranjak keluar meninggalkan bar dan pria yang menginginkan ciuman Bella mengikutinya dari belakang. Setelah itu, saksi mendengar jika Bella ditemukan dalam keadaan tragis yang jaraknya kurang dari 1 kilometer, di mana saksi melihat Bella keluar dari bar. Pria tersebut belum diketahui identitasnya, namun telah diduga jika pria yang keluar dengan Bella adalah pelaku kejahatan terhadap korban. Pria itu juga terlihat dari kamera CCTV setelah melakukan kejahatannya ke Bella, dia kembali ke pesta di tengah kota. Penyidik setelah menelusuri kasus Bella lebih dalam, mereka menemukan pria yang diduga sebagai pelaku. Dan penyidik menjemput pria tersebut di rumahnya yang terletak di kota Ceilândia untuk dimintai keterangan di kantor polisi. Pria tersebut berusia 27 tahun, seorang tukang kayu, dan juga sudah menikah dan memiliki 2 orang anak.
Namun ketika polisi tiba di rumahnya, pria itu sudah melarikan diri. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil menangkapnya dan di ruang interogasi, pria itu mengatakan jika malam kejadian, dia sangat mabuk setelah minum dari sore hari di sebuah bar di dekat rumahnya. Dan kemudian tengah malam dia mengunjungi pesta di tengah kota dan di tempat pesta, pria itu mengatakan jika dia menemukan jaket, lalu dia pakai dan ternyata di kantong jaket tersebut ada sebilah pisau. Pria itu memakai jaket yang baru dia temukan dan juga menyimpan kembali pisau ke kantongnya. Lalu dia bertemu dengan korban. Menurut pengakuan pelaku, Bella lah yang menemuinya terlebih dahulu dan korban menanyakan jika dia punya bubuk putih untuk berbagi. Namun pria itu menjawab jika dia tidak punya, lalu Bella mengajaknya bercinta. Pria itu juga mengatakan penolakan terhadap ajakan Bella. Namun karena Bella mengancam jika dia akan memanggil teman komplotan bandar dan geng yang ada di kota itu, maka pria itu akhirnya keluar bersama Bella dari bar. Di ruang tahanan, pria itu sambil menangis mengakui dan menyesali kejahatan yang telah dia lakukan. Dan pria itu juga mengatakan jika saat dia melakukan kejahatan, dia dalam keadaan yang sangat mabuk akibat minum dari sore hari. Setelah mereka keluar dari bar, mereka berjalan kurang dari 1 kilometer dan di area pinggir jalan, mereka ingin melakukan hubungan. Setelah Bella melepaskan semua yang dia pakai, pria tersebut melihat jika Bella adalah wanita trans. Di sana kemarahan pria tersebut memuncak dan secara tiba-tiba dia menyerang Bella hingga terdapat 23 tusukan benda tajam di sekujur tubuh korban. Polisi tidak percaya dengan versi yang dinyatakan oleh pelaku karena pengakuannya tidak sesuai dengan hasil investigasi, yang dimana polisi telah mengetahui jika senjata yang digunakan oleh pelaku, yang dimana menurut pelaku dia temukan bersama jaket di tempat pesta, ternyata hasil investigasi, senjata tersebut telah dia kantongi dari sore hari, hingga dia diusir dari sebuah bar karena membuat rusuh dan dia mengeluarkan pisau tersebut. Polisi lebih mempercayai saksi dari bar dan juga kamera CCTV yang dimana terlihat Bella berjalan dan pria tersebut mengikuti dari belakang. Dan terlihat juga jika pria itu mengajak bicara Bella hingga ujung jalan dan di sanalah tubuh korban ditemukan. 3 menit kemudian pria tersebut terlihat lagi di kamera CCTV, namun kali ini dia berjalan sendiri. Delegasi yang bertanggung jawab dengan kasus Bella, dia mengatakan jika dalam waktu 3 menit yang dimana tidak tertangkap kamera, dia berusaha melakukan kontak fisik terhadap korban. Setelah melakukan kontak fisik dan pria tersebut tahu jika korban adalah seorang trans, lalu dia menyerang korban secara tiba-tiba. Setelah pelaku dimasukkan ke tahanan dan untuk menanti sidang, tidak diketahui informasi selanjutnya. Karena saking banyaknya kasus yang terjadi di Brazil, tidak mudah mengikuti semua kasus hingga final. Menurut delegasi, jika pelaku seharusnya hingga saat ini, dia masih berada di dalam penjara. Di sosial media, terlihat sahabat-sahabat Bella dan juga keluarganya mengunggah foto-foto Bella dengan senyum indahnya untuk mengenang Bella semasa hidup dengan caption, "Beristirahatlah dengan tenang." Keluarga Bella juga enggan untuk dimintai keterangan soal kehidupan Bella sebelum kejadian naas itu. Sekian kasus jurnal hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di jurnal berikutnya.